Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yosi. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita udah sampai pendampingan part ya. Iya Pak. Udah modul 3.2 ya tentang pemimpin dalam pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Iya baik Bu. Gimana selama 1 bulan ini Bu? Dalam Pelajaran daringnya ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya. Bisa melalui tugas-tugas yang ada di LMS dengan tepat waktu, itu sih Pak. Terus ini tugas-tugas sudah beres semua ya, tidak ada yang belum ya? Sudah Pak. Mungkin jurnal refleksinya yang belum. Oh ini ya, yang beri mingguan ya? Iya. Yang pakai 4F Ibu ya? Iya betul. Lebih gampang tuh Bu. 4F-nya lebih sederhana. Iya betul. Ya baik Bu Yosi, hari ini kita akan melakukan pendampingan 4 ya terkait penerapan pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Iya. Saya ini dulu biar sesuai dengan moderasi ya Bu ya. Nah, lebih baik kita sesuaikan moderasi, jadi Ibu juga lebih terarah. Iya. Baik Bu Yosi, hari ini kita akan melakukan pendampingan ada 3 tahap ya Bu ya. Yang pertama observasi sekarang kita lakukan, kemudian yang kedua observasi kita ke kelas ya, praktik ngajar, kemudian yang ketiga pasca observasi itu refleksi Ibu selama melaksanakan kegiatan praktik ngajar. Baik Bu Yosi, tema kita pada pendampingan 4 ini evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran ya Bu ya. Kemudian fokus kita adalah saya akan melakukan observasi kelas untuk melihat sejauh mana pemahaman Ibu terhadap penerapan budaya positif, karena itu kan masih berhubungan ya. Kemudian pembelajaran yang terdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian yang terakhir, selama Ibu di kelas saya akan melakukan penilaian observasi terkait FTP-nya, terkait prosesnya di dalam kelas. Nah, kemudian yang terakhir juga saya melihat penilaiannya apakah pembelajaran Ibu terapkan itu sudah berpihak pada murid. Itu ya Bu ya. Baik Bu, kita masuk ke bagian intinya pendampingan kita ini. Saya pengen tahu juga ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, biar kita sepakat materi apa gitu ya Bu ya. Silakan Bu. Baik Pak, pada minggu ini kami sedang membahas tentang materi teks deskriptif, di mana tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu dalam memproduksi sebuah teks, yaitu teks deskriptif teks. Tidak hanya mampu memproduksi, namun mereka juga harus paham Pak dengan tahapan-tahapannya. Bagaimana, paragraf apa, yang pertama ini sebagai apa, terus yang paragraf kedua sebagai apa. Ya berarti kan kita harus sepakat dulu ya materi yang akan Ibu sampaikan, sehingga karena kita harus gimana cara merubah mindset kita ya. Ya dulu bukan nggak bagus, tapi sekarang kan lebih kepada keberpihakan kita kepada siswa dan memberikan ruang kepada guru ya untuk melakukan pengembangan pembelajaran sesuai dengan yang siswa inginkan kan ya. Ya jadi materi kita udah sepakat tuh ya. Kemudian setelah materi, tujuan yang Ibu mau capai, area pengembangan yang Ibu mau lakukan apa saja Pak? Ya, area pengembangan yang saya ingin capai adalah pada diferensiasi proses ya Pak. Oh ya, proses yang mana siswa mampu memahami teks deskriptif atau deskriptif teks, dan juga siswa juga mampu dalam membuatnya, membuat teks tersebut. Dan tentu saja saya integrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional yang berfokus pada keputusan yang bertanggung jawab.
pengambilan keputusan. Oh iya, jadi di situ ini ya. Boleh juga sih kayak kita ini juga apa sih keterampilan berrelasi relasi ya. Karena anak kan nanti kan dipasang duduk kelompok ya. Kelompok Pak. Oh iya. Iya, jadi nggak apa-apa Bu. Jadi saya akhirnya kan melihat cara penyampaian kita ini kan senang Bu. Ya mudah-mudahan kelas nanti lebih menyenangkan lagi ya. Alasan saya Pak, kenapa saya mengambil kompetensi sosial emosional yang bagian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena nanti setelah siswa melakukan diskusi bersama teman-temannya, mereka saya berikan KPD dan di situ mereka akan memutuskan jawaban yang paling tepat dan akan dipresentasikan oleh mereka. Oke, baik. Iya, saya sudah menerima SKP dari Ibu ya Bu ya. Tadi sebelumnya sebelum di ini saya sudah lihat Bu, ini luar biasa. Saya sudah memenuhi standar KSE. Memang dalam kurikulum tidak ada kurikulum KSE, tetapi kita akan mengintegrasikan agar dalam proses pembelajaran itu kan kita harus memenuhi kesadaran penuhnya. Nanti juga mindfulness-nya jangan lupa juga Bu ya diterapkan, karena seringkali kita lupa. Anak kan misalnya hari Senin ya. Atau hari Selasa, mungkin dia ada masalah di rumahnya, dia bawa ke sekolah dengan cara mindfulness kan kita dapat relaksasi ya, relaksasi cara berpikirnya sehingga anak itu belajarnya semangat. Oke, baik Bu Yosi, berarti saya sudah nggak sabar nih Bu dengan masuk ke kelas. Mari kita ke kelas. Ibu sudah siapkan apa saya langsung ke sana? Langsung kita bareng-bareng. Oke, baik. Terima kasih Bu Yosi. Kita ke kelas ya. Ya baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Today we are going to learn about unscripted facts, but before you learn the material, so I need the leader to lead all of you to the place of your Membaca baiknya berdoa menurut ajaran agama masing-masing, berdoa dengan berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. And now I want to check your attendance. Don't forget when I call your name, so you have to raise your hand and also you have to say something like, yes miss, here I am. Miss memanggil nama kalian, silakan angkat tangannya, lalu ucapkan sesuatu. Ya, boleh present miss, boleh juga here I am, boleh juga yes miss, gitu ya. Abdullah Shawan. Present miss. Oke. Aida. Oke. Apa itu? Oke. Abdia. Yes, miss. Before I give the material to you all, everyone, so I have eyes breathing. So when I play the video in front of you, so you have to stand up and then you have to follow the instructions on the screen. Okay? Jadi nanti ketika Miss sudah play ice breakingnya, kalian boleh berdiri dan melakukan gerakan yang sama yang sesuai dengan videonya, ya. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
about someone, we can call him athlete. Yeah. So this. Described in a sentence, Messi has a youthful and energetic. So, according to the video, who is the Lionel Messi? Berdasarkan video, siapa? Ball player. Okay, and then how about the characteristic of Lionel Messi? Want to answer? Siapa yang mau jawab? Karakternya dia seperti apa? Apakah dia ramah? Apakah dia tidak ramah? Apakah punya karakter yang lain? Okay, who wants to answer? Azura. Okay, I need your opinion. What do you think according to the video? Bird that brings his face, and his face is the shape of a brownish face. Okay. Give applause for your phone. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang apa sih teks deskriptif itu, jadi lebih baik kalian harus mengetahui dulu nih tujuan dari pembelajaran ini, yaitu kalian akan mengidentifikasi gagasan utama dan informasi terperinci pada teks deskriptif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Tentang apa? Tentang apa? Paham? You got it right? Okay, nice. Okay, everyone. This is the definition of descriptive text. Descriptive text is a text we use to describe something or someone. It's a subjective way. Some people think that descriptive text is similar to report text. However, there is a difference. Report text is used to describe things or person objectively, while descriptive text is used to describe things or person subjectively. Jadi katanya gini, maksud dari descriptive text ini adalah teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, karena pokok bahasan kita tentang atlet. Jadi atlet itu adalah orang atau manusia. Dan seperti kita ketahui katanya, ada yang mengatakan bahwa teks deskriptif ini mempunyai kesamaan dengan teks report text. Subjek plus bahwa plus objective plus objective or adjective terus adverb of time and then adverb of place. Oke, ini adalah rumus dari simple present tense. Present tense. Dan kita mau mengatakan bahwa contoh ya dalam bahasa Indonesianya, saya pergi ke sekolah pagi ini. How about in English? I go to this morning. Oke, kita bahas. Ini kalimat positif atau negatif? Positif. Jadi tandanya adalah plus. Oke, nice. I sebagai siapa? Subject. Nice. And go sebagai verb one. And then two. Penambahan ya. Two ini object. And then this morning adverb of time. Okay, that's fine. Okay. Bagaimana kalau misalnya Miss mau ubah menjadi kalimat negatif? I morning. Oke, mungkin ada yang masih bingung. Don ini dari mana ya? Nah, don ini. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka yang dipakai adalah do. Kalau she, he, it atau nama orang, name of person,
itu pakainya das. Ingat-ingat, ketika kalian mau menggunakan simple present tense atau menyatakan suatu keadaan saat ini menggunakan simple present tense, maka kalian harus selalu menggunakan verb one. Dan kalian kalau mau membentuk kalimat itu dalam bentuk kalimat negatif, maka kalian harus menggunakan kata do or does sesuai subjeknya siapa. You got it, teman? Oke. Lalu gimana kalau misalnya kita mau buat kalimat pertanyaan? Apa? Do I go to school? Okay. Do I go to school? This morning. Okay, nice. Kasih tanda tanya tidak? Ya, jangan lupa ya. Kalau negatif interrogatif. Kalau negatif interrogatif jadi do I not? Ya, kita tambahkan notnya. Do I not? Terus go to school? This morning. Tanda tanya? Yes. Okay. You got it, fine? Paham? Paham. Okay. I want to give a challenge to you. Okay, you. Yeah, please come here and write something here. Yeah, come on. Saya beli buku. Saya membeli buku di pasar. In English? Tulisannya bagus. Saya membeli buku di pasar. Alright. Tepuk tangan buat temannya. Diam. Silent please. Time for presentation ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, mana yang saya tahu ya? Nama saya Ramadhani. Egi, berdasarkan Egi. What is the meaning of the text? Jawabannya itu destroyed by many one of the great soccer players in history. Lionel Messi is an extraordinary athlete with a rare talent. Born on New York in Rosario, Argentina. His scored goals, his speed, and his achievements. The main idea is to highlight Ronaldo's greatness and achievements as a successful footballer. Give applause for all of them, everyone. Tadi kita sudah membahas tentang materi tentang beberapa atlet ya. Yaitu ada atlet siapa? Lionel Messi sama siapa lagi? Sama Ronaldo, kemudian Michael Jordan. Nah, apa yang kita dapat dari ketiga atlet ini? Kalau dari Ronaldo dulu, ciri-cirinya apa? Ronaldo itu ciri-cirinya mempunyai postur yang tinggi, kemudian dia mempunyai otot yang dapat membantu ketika dia melakukan penyerangan bola. Jadi ketika ada bola dari temannya, jadi bisa ditangkis dengan ototnya. Kemudian apa lagi? Tentang Ronaldo, dia dari negara mana? Dari Oke. Nah, gimana kalau misalnya dengan Lionel Messi? Ciri-cirinya gimana? Short, ya, not tall, tidak tinggi. Kemudian matanya warna apa tadi? Warna coklat.
Apa yang kalian ketahui tentang McDonald? Gigi, badannya besar tidak? Kemudian, Gigi sukanya pemain apa? Pemain basket. Kulitnya warna apa? Kulitnya warna hitam. Oke, Gebok banget. Jadi tolong ya, semua ya. Oke, jadi itulah fungsi dari tes deskriptif, yaitu untuk menjelaskan tentang seseorang, mulai dari fisiknya sampai ke kepribadiannya. Oke, ini adalah tes setelah kalian mengerjakan tadi yang grup diskusi tadi, dan ini adalah tes yang dapat kalian kerjakan secara mandiri, yaitu individu. Nanti Miss akan kirimkan linknya, link Google Form-nya ke salah satu teman kalian. Nanti tolong kalian kerjakan secara mandiri. You got a point? Yes. Paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita mau ke refleksi. Ini pengen tahu dong perasaan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba kamu, perasaan kamu gimana? How was your feeling? Lumayan senang karena Terus tadi juga kita ice breaking ya. ice breaking, terus Iya, terus juga materinya jelas, mudah dipahami. Oke, nice. Oke, give applause for your friend. Tadi kita sudah ke kelas ya, selama 2 kali 45 menit ya, lumayan juga. Tetapi tadi saya sudah melihat sudah sesuai dengan FTP yang Ibu buat. Kekurangan-kekurangan itu ada, tetapi tidak terlalu signifikan yang menyebabkan proses itu terganggu ya. Itu hal biasa Bu. Ya namanya anak-anak kan, sekarang kan pembelajaran anak-anak kan tidak lagi kayak dulu ya, suruh duduk pakai kekerasan ya, kekerasan sekarang kan. Sekarang kan bagaimana kita belajar berpihak pada peserta didik kita ya, karena memang kan sesuai minatnya, profil belajarnya, sehingga anak-anak itu ya kita gimana caranya memiliki keterampilan kritis. Itu sih yang ini ya. Sekarang kita masuk kepada pasca ya Bu ya. Perannya sudah kita lakukan, kesepakatan materi yang Ibu lakukan, observasi tadi kita sudah di kelas. Sekarang perannya itu saya ingin menanyakan ke Ibu, refleksi Ibu Bu tentang proses yang telah Ibu jalankan. Ya menurut Ibu ada nggak kekurangan dan kelebihan selama Ibu di dalam kelas? Silakan Bu. Baik Pak, pada saat proses pembelajaran di kelas tadi saya merasa saya terlalu banyak berbicara sehingga tidak begitu berpusat pada siswa. Kemudian untuk kelebihannya saya merasa materi yang saya sampaikan dan langkah-langkahnya sudah sesuai seperti apa yang sudah saya lakukan pada kegiatan sebelumnya, dan proses pembelajaran tadi terjadi interaktif ya Pak. Jadi siswa itu aktif untuk lebih aktif, siswa bertanya terus mereka juga senang seperti itu Pak. Jadi mahasiswa juga tidak merasa tertekan. Iya betul, tadi selama pengamatan saya mencatat itu ya. Mungkin ini karena ini kan hal baru Bu ya. Pembelajaran yang terintegrasi KS ini kan baru. Ya memang butuh proses untuk kita sering diulang. Tetapi secara keseluruhan saya menilai Ibu luar biasa Bu. Terus area pengembangan yang telah kita sepakati kan yang dibicarakan apa aja Bu tadi ya? Ya, area pengembangan tadi yang sebelumnya kita sudah bahas di TRA ya Pak. Tadi saya mengatakan bahwa area pengembangannya itu pada pembuatan teks. Dan setelah kita memberikan pembelajaran, memberikan materi, penjelasan dan lain sebagainya,
Saya melihat ketika siswa berdiskusi lalu menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD dan mereka mampu mempresentasikan ke depan, itu menurut saya sudah tercapai ya Pak ya. Betul Bu. Ya itu yang tadi saya melihat ada pengembangan. Terus yang dibicarakan oleh kita tadi itu hal apa aja yang Ibu mau ungkapkan dalam itu ya? Iya. Pasca pas ini Bu. Hal apa saja yang kedepannya? Ya, kedepannya. Oke. Kedepannya karena memang saya merasa saya kurang berpusat pada siswa. Kedepannya saya akan berusaha dalam pembelajarannya supaya nanti saya dapat lebih fokus dan lebih berpusat kepada siswa. Berarti itu kan bagian dari rencana tindak lanjut ya Bu ya. Betul. Bahwa kita kan memang harus sebuah refleksi itu ya. Iya. Untuk mengetahui apa sih yang kurang sehingga kedepannya kita harus memperbaikinya. Itu aja Bu Yosi, Ibu luar biasa. Terima kasih Bapak. Semangat selalu. Tinggal selangkah lagi Ibu akan mencapai titik di mana Ibu inginkan. Semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu. Salam buat keluarganya. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.